Haleluya, shalom teman-teman, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan mari sama-sama pada kesempatan ini kita akan kembali membahas terkait dengan informasi-informasi terbaru, terutama pada sesi ini kita akan membahas informasi terkait dengan Baradae, dan ini ada informasi yang saya secara pribadi menilai ini sangat menarik sekali untuk kita bahas pada sesi ini, dan karena itu teman-teman, saya akan share screen supaya kita sama-sama mendapatkan informasi dan kita nanti bisa bertukar pikiran untuk membahas ini sama-sama. Seperti yang ada di layar teman-teman semua, kita simak di sini ya, diberitakan mengenai Baradae. Ini dia teman-teman, jelas ya di sini diuraikan bahwa polisi pastikan Baradae kembali bertugas seperti biasa sebagai Brimob Kadif Humas. Alasannya ini dia teman-teman ya. Jadi dari judulnya sangat jelas bahwa pihak dari aparat, yaitu pihak kepolisian di sini memastikan ya, di sini ada kata pastikan bahwa Baradae ini kembali bertugas seperti biasa, yaitu sebagai Brimob. Nah ini teman-teman. Lalu di sini diuraikan bahwa pihak kepolisian memastikan Richard Eliezer atau Baradae kembali bertugas seperti biasa. Hal tersebut disampaikan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Menurutnya status Baradae dalam kasus kematian Brigadir J masih sebagai saksi. Jadi itu dia teman-teman. Lalu di sini diberitakan juga mengenai penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak bahwa sebelumnya keberadaan Baradae menjadi pertanyaan publik lantaran batang hidungnya tak muncul lagi ya teman-teman ya ke permukaan. Hal itu juga disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Siapa itu Baradae dan di mana dia itu tidak pernah diungkap sehingga kasus ini janggal. Nah teman-teman, memang beberapa waktu belakangan informasi terkait dengan Baradae ini memang sedikit sekali kita lihat di media sosial. Bahkan teman-teman, setelah ramai siapa sosok Baradae ini, kalau kita cek ataupun lihat pemberitaannya di media sosial itu memang sedikit sekali. Kemarin saya hanya melihat pemberitaan mengenai Baradae ini ketika menghadiri panggilan dari Komnas HAM, lalu kemudian diberitakan, dan itu pun teman-teman informasinya sangat terbatas sekali mengenai penjelasan Baradae tentang kejadian yang akhirnya membuat almarhum Brigadir J Joshua ini meninggal dunia. Lalu teman-teman, di sini diberitakan ini beberapa jam yang lalu ya, makanya tadi saya bilang teman-teman ini memang menarik sekali pembahasan mengenai Baradae ini. Lalu diuraikan di sini, ini dia teman-teman ya, muncul sosok Ricky, saksi mata penting penembakan Brigadir J oleh Baradae. Lalu kemudian di sini diuraikan lagi bahwa 7 kabar terbaru soal Irjen Verdi Sambo hingga Baradae. Oke, CCTV rusak, Komnas HAM. Oke, saya coba perbesar dulu teman-teman ya. CCTV rusak, Komnas HAM hanya bisa gali keterangan dari Baradae. Oke, kita lihat teman-teman, ini beritanya 45 menit yang lalu. Teman-teman bisa menilai semua pemberitaan yang seperti ini. Pengacara, banyak sekali orang berpendapat Baradae seperti dihakimi. Lalu teman-teman ya, ini profil Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Baradae. Ya, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dari ya keterangannya soal Brigadir J tewas berubah. IPW minta LPSK isolasi Baradae. Polisi pastikan Baradae kembali bertugas seperti biasa sebagai Brimob. Jadi teman-teman, ini ramai sekali dibahas beberapa hari belakangan. Ya, ini dia teman-teman, ini ramai sekali mengenai Baradae ini, seperti yang ada di layar teman-teman semua. Nah teman-teman, berdasarkan pemberitaan yang seperti ini, saya jadi ingat presentasi dari Nyai Dewi Tanjung beberapa waktu yang lalu yang menyampaikan bahwa Baradae ini luar biasa juga ya. Ya, luar biasa juga katanya teman-teman. Dan itulah sampai hari ini memang ini terus menjadi pertanyaan. Dan teman-teman, mari kita fokus pada topik mengenai ya pihak dari kepolisian yang diberitakan memastikan bahwa Baradae ini akan kembali bertugas seperti biasa. Ya, apakah ini nanti akan segera terrealisasi ataupun bagaimana, kapan waktunya, apakah lusa, besok, dan seterusnya, kita belum tahu teman-teman. Tetapi tadi di judul pemberitaan sangat jelas ya bahwa ya akan kembali bertugas seperti biasa, yaitu sebagai Brimob. Ya teman-teman, kita melihat memang ya informasi-informasi terkait dengan kejadian penembakan Brigadir J ini, sehingga kemudian yang memunculkan banyak spekulasi, banyak pendapat di kalangan masyarakat, dan menariknya ini sudah menjadi isu nasional, sudah mendapatkan perhatian ataupun atensi dari banyak kalangan masyarakat, ataupun dari ormas, ataupun dari pejabat-pejabat, termasuk Pak Presiden Jokowi
ikut memberikan tanggapan ataupun instruksi untuk kasus ini diungkap seterang-terangnya ataupun diungkap secara transparan, tetapi kita lihat sampai detik ini, sampai hari ini, bahkan sudah dilakukan otopsi ulang, namun teman-teman kita belum mendapatkan satu petunjuk apakah ini akan segera selesai semuanya ataupun bagaimana. Karena kalau kita ingat penjelasan dari Pak Kamarudin beberapa hari yang lalu, Pak Kamarudin menyampaikan bahwa mengenai hasil dari otopsi ulang jenazah Brigadir J ini, katanya tim dari forensik itu akan menyampaikannya sekitar 2 atau 3 minggu ke depan. Ya, kita nantikanlah itu nanti kira-kira akan bagaimana. Tetapi teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan kita ataupun saya secara pribadi terkait dengan hal seperti ini adalah apakah nantinya ini ya dengan meninggalnya almarhum Brigadir Joshua ini apakah akan ada yang disebut sebagai tersangka ataukah bagaimana? Ya, kalaupun teman-teman kita lihat ada yang kemudian juga menganggap beberapa waktu yang lalu ini menduga bahwa almarhum itu telah melakukan tindakan pelecehan, dan banyak orang yang kemudian juga tidak percaya dengan hal seperti itu. Salah satu diantaranya yang juga secara tegas menyampaikan pendapat terkait dengan ini adalah Nyai Dewi Tanjung yang mengemukakan bahwa tidak percaya kalau Brigadir J ini bersalah, tidak percaya kalau kemudian Joshua Huta Barat melakukan hal yang demikian. Nah, ini memang teman-teman presentasi ataupun penjelasan dari Nyai Dewi Tanjung itu ya secara sekilas tampak selaras memang ya dengan apa juga yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak yang tidak percaya dengan hal tersebut, karena itu pun juga baru dugaan dan belum ada buktinya teman-teman ya, belum ada buktinya. Jadi ya selama itu tidak ada buktinya berarti kita mesti berada pada posisi asas praduga tak bersalah. Jadi tidak boleh membuat kesimpulan teman-teman, karena ya butuh pembuktian selanjutnya. Dan sebagai masyarakat Indonesia yang dari awal teman-teman kita sudah melihat pemberitaan seperti ini, ya kita nantikan saja seperti apa nanti pengungkapan di balik dari semuanya ini, karena ini sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah sangat luar biasa sekali. Luar biasanya itu teman-teman bukan luar biasa dalam rangka kita memberi apresiasi, tapi luar biasa dalam rangka ini sudah menjadi perhatian banyak anggota masyarakat. Ini sudah menjadi perhatian banyak kalangan, tetapi sampai hari ini sekalipun sudah menjadi perhatian banyak kalangan tetapi juga belum terungkap. Sampai kapan? Ya, ini masih menjadi pertanyaan. Karena itulah kita melihat teman-teman, ya kasus ini terus menjadi perhatian publik dan dinamikanya terus diamati oleh banyak kalangan, banyak anggota masyarakat termasuk kita ataupun teman-teman yang ada pada sesi ini. Jadi sebagai sesama warga negara kita dukung saja upaya-upaya yang baik yang sesuai dengan koridor hukum yang ditempuh oleh pihak keluarga, dan juga Ormas Pemuda Batak Bersatu sudah menyuarakan agar hal ini segera diungkap seterang dan setransparannya mengenai kasus yang menyebabkan almarhum Brigadir J ini pada akhirnya tewas ataupun meninggal dunia. Teman-teman sekalian, itu informasinya, ya kita nantikan saja karena ini memang teman-teman luar biasa sekali ramai dibahas di media sosial. Kita tunggu saja nanti hasilnya akan bagaimana dan seperti apa, tetapi harapan kita semua semoga kebenaranlah yang terungkap, itu yang kita harapkan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Mari terus jaga dan kemudian merawat kebinekaan di bangsa kita Indonesia.